5 organisasi profesi, baik dokter, perawat, hingga bidan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah menolak pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Protes dilayangkan karena pembahasan RUU Kesehatan dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Kementerian Kesehatan berkilah RUU ini akan menjadi aturan transformasi kesehatan, sementara tenaga kesehatan merasa draft RUU Kesehatan menimbulkan banyak masalah baru. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Kumaydi. Selamat sore, Dr. Adip. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Pak Trubus, Pak Syahril. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat sore, Pak Syahril. Selamat sore Mbak Rifana, salam sehat. Dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat sore, Pak Trubus. Ya, selamat sore Mbak. Oke, saya mau ke Dr. Adip terlebih dahulu. Dr. Adip, 5 OP atau 5 organisasi profesi baik tenaga medis dan tenaga kesehatan menggelar demonstrasi menolak RUU Omnibus Kesehatan. Meskipun Anda dan juga teman-teman sudah menyampaikan alasannya, tapi di forum ini saya ingin tahu apa alasannya 5 OP sekaligus menolak pembahasan RUU Kesehatan. Ya, jadi kalau kita melihat substansi yang ada di dalam undang-undang, ada beberapa substansi yang itu kemudian menjadi sorotan bagi kami. Tapi yang paling krusial tentunya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, pada saat kemudian kita bicara ada undang-undang lex spesialis yang selama ini sudah mengatur sebenarnya, mengatur di dalam pelayanan praktek kedokteran, mengatur di dalam praktek keperawatan, mengatur di dalam praktek kebidanan, mengatur juga di praktek pada tenaga kesehatan. Dan kemudian muncul sebuah undang-undang di mana di dalam pasal-pasal yang ada di undang-undang ini tidak secara konkret mencerminkan sebuah kepastian hukum, pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga ini akan membawa dalam sebuah isu di era litigius, era tuntutan yang akan menimbulkan tuntutan juga kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Maka ini yang kemudian menjadi sebuah kegelisahan bagi teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan yang hadir pada kemarin itu, baik di Jakarta itu perwakilan, diikuti juga oleh teman-teman di daerah. Artinya kegelisahan ini berasal dari bawah dengan sebuah kondisi pada saat kepentingan kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, tapi satu sisi kita dihadapkan sebuah problem bahwa kita akan bisa menjadi objek hukum dan bisa menjadi isu kriminalisasi. Inilah yang kemudian menjadi satu dasar apa yang kemudian kita lakukan dalam pergerakan kemarin. Oke, Dr. Adi, kalau bisa saya rangkum berarti kegelisahannya adalah soal ancaman kriminalisasi begitu ya, ancaman pemidanaan terhadap para tenaga kesehatan dan juga tenaga medis. Itu yang tercantum dalam RUU Kesehatan. Betul, salah satunya adalah itu. Tapi pada saat kemudian kaitannya adalah keterkaitan juga dengan dihilangkannya keberadaan organisasi profesi yang selama ini sudah bertugas protecting the people, guiding the doctor, melindungi para tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga kalau kemudian ada undang-undang Omnibus Law yang menghilangkan undang-undang yang tadi sudah menjadi pelindung profesi, maka ini yang kemudian menjadi dua hal yang sangat kita khawatirkan. Oke, saya mau langsung ke Pak Syahril. Pak Syahril, ada kegelisahan dari 5 organisasi profesi bahwa ada ancaman pemidanaan, ancaman kriminalisasi terhadap para tenaga kesehatan dan juga tenaga medis. Dan ini kan yang turun langsung berdemonstrasi bukan hanya satu organisasi profesi, tapi ada 5 organisasi profesi. Apakah Kementerian Kesehatan tidak melihat ini akan menjadi sebuah masalah? Ya, silakan Pak Syahril. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rifana ya. Jadi satu sisi kita memberikan apresiasi penghargaan kepada kawan-kawan kemarin dengan si unjuk rasa merupakan suatu partisipasi sebetulnya ya. Hanya kami sayangkannya begini Pak. Jadi rancangan undang-undang ini merupakan prolegnasnya DPR tahun 2023 yang pembahasannya sejak Agustus 2022 oleh Balek ya, legislatif, dan itu melibatkan seluruh organisasi profesi ya, termasuk ID. Ada datanya, dan kemudian dari Balek ini dijadikan suatu prolegnas dan disampaikan ke Bapak Presiden sebagai rancangan undang kesehatan, dan ini menjadi inisiatif DPR. Nah, Kementerian Kesehatan ditugaskan memberikan public hearing ya, dan mendengarkan ke semua pihak untuk memberikan masukan, koreksi dan sebagainya. Dan akhirnya muncul yang dengan daftar inventarisasi masalah sebanyak 3020. Artinya proses itu sudah dilalui dan ini menjadi bagian yang kita serahkan ke DPR untuk dibahas dalam rancangan undang-undang ini.
Nah, mungkin saja beberapa pasal tadi memang mudah-mudahan bisa mendengar dengan penjelasan kami ini ya. Jadi beberapa pasal yang dikhawatirkan tadi, contoh ada kriminalisasi, justru tidak ya Mbak Rifana ya. Jadi Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004, kemudian Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Bidan, itu hanya ada beberapa pasal yang menyebutkan perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang Oke. itu pun hanya secara umum. Tetapi di RUU ini justru diberikan detail betul. Contoh, apabila ada dokter, perawat, atau tenaga medis yang dalam tugasnya melakukan kelalaian atau kesalahan, maka dia tidak serta-merta langsung dipidanakan, Hmm. dikriminalisasi. Tidak, Oke. harus melalui profesi dulu, gitu loh, Mbak. Oke. Tapi Jadi kan dengan begini ada perlindungan, gitu loh, Mbak. Oke, tapi kan organisasi profesinya dihilangkan dalam pasal di RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Ada tapi Nah, berada di peraturan turunan ataupun peraturan Menteri Kesehatan, tidak ditulis di dalam pasal di Undang-Undang Kesehatan ini, Pak Saril. ya, jadi begini Mbak. Jadi ini Omnibus Law ini itu adalah mensimplifikasi, mensinkronkan ada 9 undang-undang ya Oke. yang ada yang tahun 2024 dan sebagainya. Nah, tentu saja karena ada aturan dari Menteri PAN RB ya undang-undang juga yang mengatur organisasi kemasyarakatan. Hmm. Nah, sehingga OP ini sebetulnya tidak dihilangkan di dalam rangkaian RUU ini, Mbak. ID tetap ada, PDGI tetap ada, PPN tetap ada, tetapi dia masuk di dalam aturan pelaksanaan, ya turunan dari undang-undang ini. Artinya tidak Supaya ditulis apa? dari undang-undang ya, tidak tulis di RUU Kesehatan, Ya, tapi tapi adanya di disebutkan aturan turunan organisasi, ya. iya, umum Oke, disebutkan organisasi profesi. oke, Sehingga dengan turunan ini diharapkan organisasi profesi jauh lebih berkembang nanti untuk mengelolakan anggotanya oke. gitu, Mbak. Pak Saril, organisasi profesi bisa jauh lebih berkembang, bisa jauh lebih banyak, tapi dengan ditaruh di peraturan turunan, artinya kan kekuatannya tidak akan setinggi kalau misalnya ada di undang-undang. Karena undang-undang lebih tinggi Pak Saril dibandingkan dengan peraturan turunan ataupun peraturan menteri. Jadi kekuatannya secara hukum dipertanyakan Pak Saril. Kalau OP itu kemudian ditaruh di peraturan turunan. Tidak, Mbak. Jadi jangan jangan pandang seperti itu Hmm, ya. Jadi OP ini kan bagian mitra pemerintah, bagian oke. eksekutif ya, menjalankan bagaimana pemerintahan terhadap pelayanan masyarakat. Hmm, Nah, tentu saja semua profesi itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka untuk bermitra. hmm. Jadi tidak ada peran OP itu dikurangi karena apa? Spesialisasi kemudian expertnya mereka itu memang harus ditanya kepada Oke, mereka. oke, Jadi janganlah ada dimobkan akan hilang, tidak, tetap ada karena oke. justru dengan diturunan dia akan jauh lebih berkembang untuk pengembangan organisasi profesi itu. Jauh lebih berkembang belum tentu jauh lebih kuat secara Nah, hukum. Itu yang saya ingin tanya ke Pak Trubus. Pak Trubus, Ya, tadi di satu sisi Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa tidak perlu ada kegelisahan dari tenaga medis dan juga tenaga kesehatan soal dugaan dugaan kriminalisasi ya ataupun ancaman pemidanaan. Karena organisasi profesi ini tetap ada meskipun tidak ada di pasal RUU Kesehatan tapi di bawahnya di aturan turunannya itu yang dipertanyakan soal kekuatan hukumnya. Tapi di satu sisi tadi juga dikhawatirkan oleh teman-teman dari PBID soal ancaman kriminalisasi ataupun ancaman pemidanaan karena organisasi profesi tidak diatur di dalam pasal di RUU Kesehatan. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah kemudian ini rawan sekali ke depannya untuk pelayanan kesehatan, Pak Trubus? iya menurut saya memang ada potensi ya, potensi di mana Hmm, terhadap pelayanan kesehatan ini ada pengaruhnya. oke, Karena apa? Oleh karena kemudian kita melihat bahwa aturan-aturan di bawah itu seringkali ya kan hmm, kemudian diterjemahkan secara berbeda ketika ya, itu tertulis di dalam sebuah undang-undang. hmm, Namun demikian memang ini sebenarnya masalah ini menjadi ruwet gitu itu karena polemik lah bahasanya itu karena polemik jadi ruwet itu karena ini minimnya komunikasi publik Mas ini. Jadi oke, komunikasi publik harusnya dipegang kendalinya oleh DPR. Artinya kan tadi pemerintah sudah menyerahkan kepada DPR, ini inisiatif DPR. Jadi hmm, DPR harus memanggil semua pihak supaya ada unsur partisipasi publik. Sebenarnya kalau dilihat secara ketuhan mereka keseluruhan ya artinya ya demo-demo ini kan hampir mirip ketika demo yang terkait dengan
Omnibus Law Ciptaker kan gitu. Oke. Bahasanya kan hampir seperti itu. Akan Ya. tetapi saya rasa memang ini tugas DPR dalam ini untuk bagaimana menjembatani agar kepentingan-kepentingan organisasi profesi terutama yang banyak dikeluhkan dan soal kriminalisasi tadi itu bisa diselesaikan secara bersama. Karena persoalannya begini, ada juga sesuatu undang-undang, udah dibuat undang-undang, dalam prakteknya juga nggak berjalan bersama kok. Artinya misalnya undang-undang tentang advokat, itu profesi itu, Oke. undang-undang sendiri. Tapi di dalam prakteknya advokat itu banyak, tidak hanya istrinya single bar, tapi malah multi bar. Artinya banyak organisasi, kemudian juga tidak jelas. Jadi menurut saya ini memang harus ada selain komunikasi adalah transparansi kan. Oke. Partisipasi publik itu menjadi kunci Mbak. Karena Oke. itu supaya biasanya namanya Omnibus Law itu memang prosesnya cepat terus selalu dianggap terburu-buru. Ya tidak semuanya Omnibus Law itu dalam tanda petik buruk, tetapi memang di Indonesia ini karena pengalaman kemarin Ciptaker itu seolah-olah segala sesuatunya jadi buruk. Nah ini memang tugas inilah DPR lah Mbak untuk memanggil semua. Dan waktu itu saya ini juga sudah komunikasi gitu Mbak. Ya. Oke, Pak Trubus saya ingin tanya, secara objektif Anda melihatnya pembahasan RUU Kesehatan Omnibus ini transparan, melibatkan partisipasi publik yang cukup maksimal atau minim partisipasi publik dalam public hearing? Anda melihatnya setransparan itu nggak? Secara objektif Anda harus katakan. Ya, kalau menurut saya belum, Mbak. Memang belum. Jadi belum partisipasi publiknya itu terserap, terakomodasi dengan baik. Buktinya ada demo-demo itu kan berarti ada aspirasi yang masih terganjal kan gitu. Nah, menurut saya ini kemudian DPR harus mengambil langkah cepat agar memanggil semuanya gitu untuk duduk bersama. Ini kan persoalan titik temu antara DPR dalam hal ini dengan teman-teman yang kategori dokter ini belum, dengan ID sini kan belum ini. Jadi inilah tugasnya DPR. Saya mau ke Pak Adib, ke Dr. Adib. Dr. Adib, apakah kemudian dari organisasi profesi, dari tenaga kesehatan dan juga tenaga medis merasa bahwa minim partisipasi publik dalam pembahasan RUU Kesehatan ini, terutama untuk pasal-pasal krusial ya, yang menjadi kegelisahan dari tenaga medis dan juga tenaga kesehatan? Minim partisipasi publik dalam public hearing, Dr. Adib. Ya, jadi proses yang advokasi itu sejak bulan September yang dimulai dengan munculnya sebuah rancangan undang-undang siluman. Karena itu sebelum dibahas di balik, udah muncul tuh sebuah rancangan undang-undang. Udah muncul naskah akademik yang tidak tahu sumbernya. Bahkan dari pemerintah atau DPR mengatakan itu bukan sumbernya dari pemerintah ataupun DPR. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu dasar bagi kita. Kita ikut berperan gitu loh. Ikut berperan, memberikan masukan, poin-poinnya kemudian dijadikan suatu rumusan di badan legislatif dan kemudian muncullah di sebuah rancangan undang-undang yang menjadi hak inisiatif dari badan legislatif. Nah, poin-poin yang ada tadi memang belum mencerminkan kebutuhan dari substansi yang ada di dalam permasalahan kesehatan. Tapi yang paling krusial juga adalah hasil yang sudah dihasilkan oleh badan legislatif, kemudian muncul di daftar inventaris masalah, termasuk mengenai kedudukan organisasi profesi, kolegium, konsil itu dihilangkan dari tim yang dibuat oleh pemerintah. Ini yang kemudian menjadi satu dasar proses-proses yang apa yang kemudian di public hearing dimasukkan di dalam sebuah DIM itu nggak relevan gitu loh. Nah ini yang saya kira sangat penting sehingga pada saat kemudian kita bicara apa yang tadi disampaikan Pak Syahril, betul disampaikan ada kata-kata berhak mendapatkan perlindungan hukum, tetapi di pasal-pasal berikutnya ada inkonsistensi. Setiap tenaga medis, tenaga kesehatan bisa dituntut, itu ada di pasal 326, 327, 328. Artinya inkonsistensi di dalam pasal-pasal yang kemudian ini redaksinya yang seperti itu bukan malah membuat kita terlindungi secara hukum, malah kita akan kemudian masuk sebuah proses-proses hukum, termasuk mengenai keberadaan organisasi profesi. Ini perlu saya tegaskan juga bahwa ada putusan amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan organisasi profesi dokter, Ikatan Dokter Indonesia PDGI dalam amar putusan PU nomor 10/PU 15/2017, di mana disebutkan itu ID dan PDGI memberikan kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang harus diperhatikan, jangan malah kemudian dihilangkan dari organisasi profesinya gitu. Oke, saya mau ke Pak Syahril. Pak Syahril, dalam public hearing banyak pihak yang merasa masukannya tidak diakomodasi oleh pemerintah dan ada inkonsistensi dari satu pasal ke pasal lain yang seperti tadi disebutkan oleh Dr. Adib. Jawaban Kemenkes seperti apa? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Yovina.
Jadi kita sudah menganut asas transparansi ya. Jadi pada saat public hearing kita sangat terbuka ya, materi, jadwal dan media yang kita lakukan. Baik termasuk melalui web ya. Kemudian kita melalui dengan FGD, diskusi, sosialisasi dan macam-macam. Dan ingat semuanya dilibatkan, Mbak ya. Dilibatkan, makanya muncul sebanyak 3.020 daftar inventaris masalah yang ada di situ. Itu merupakan akomodir daripada semua yang jadi masukan. Dan inilah kewajiban Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan kepada DPR, betul kata Pak Turbus, DPR lah yang akan mengkomunikasikan dan membahas ini. Nah, kami ingin sampaikan, Mbak ya. Jadi saat ini sebetulnya kita harus berbahagia. Jadi pemerintah dan DPR berinisiatif untuk melakukan perbaikan undang-undang yang lama yang memang perlu dilakukan sinkronisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi kita ada program transformasi kesehatan yang semua harus dilakukan reform dengan maksud untuk memang kebaikan. Nah, kalau ada dianggap ya pasal-pasal yang sekarang dikatakan pro dan kontra, ya kita dekatkan aja. Masih ada loh saluran kanalnya bisa dibuat. Tadi anggota DPR sudah mengatakan di Komisi 9 bahwa saja masih ada secara personal boleh, semua secara resmi boleh, datang ke DPR boleh untuk sama-sama ini loh yang terbaik untuk masyarakat. Jadi jangan lagi diangkat sebagai pro dan kontra yang dirugikan masyarakat. Oke, ya, gitu ya. Tapi memang ada pro dan kontra Pak Syahril, itu tidak bisa ditutup karena demonstrasinya berlangsung di berbagai wilayah, bukan hanya di satu titik. Meskipun niatannya Kementerian Kesehatan sangat baik ya, bahwa RUU ini bisa menjadi penyangga untuk transformasi kesehatan. Tapi di sisi lain tadi Pak Trubus sebagai pengamat kebijakan publik juga mengatakan tidak ada transparansi dan minim partisipasi publik dalam pembahasan RUU kesehatan ini. Ya, jadi kami katakan transparansi itu sudah dilakukan baik oleh anggota DPR maupun oleh Kementerian Kesehatan. Nah sekarang ya kan antara pro dan kontra tadi kan ada pasal-pasal tadi, begitu tidak jelas kita jelaskan ya. Kemudian kalau ada yang dianggap inkonsistensi tadi, ayo kita ditekankan. Karena apa? Ya semuanya harus kita selaraskan di akhir ini. Karena begitu rancangan undang-undang ini dia disetujui oleh bersama, inilah yang kita pakai untuk mengawal kehidupan kesehatan di Indonesia ke depan. Oke, saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, banyak kemudian pihak yang mengatakan bahwa minimnya pelibatan publik dalam pembahasan RUU kesehatan ini salah satunya kalau kita lihat ya yang menjadi sorotan karena dinilai Kemenkes memegang kendali terkait segala aspek kesehatan. Mulai dari sertifikasi profesi kedokteran, membawahi BPJS, sampai mengatur soal kebijakan pendidikan kedokteran. Banyaknya intervensi Kementerian Kesehatan, apa yang Anda khawatirkan dari segi public policy, dari segi kebijakan publiknya, Pak Trubus? Iya, menurut saya apa yang dikhawatirkan itu pemerintah kemudian tidak memberikan ruang kepada publik untuk istilahnya memperoleh hak-haknya secara konstitusional gitu loh. Karena apa? Karena dikhawatirkan justru publik itu dalam posisi yang mau tidak mau harus mematuhi gitu, dipaksa untuk mematuhi. Nah, ini yang dikhawatirkan kemudian kesan tidak demokratisnya muncul. Misalnya di dalam RUU itu kan ada salah satu yang polemik yang sampai sekarang di luar soal kesehatan adalah mengenai masuknya tembakau gitu kan, tembakau disamakan dengan narkotika. Nah ini kan juga menjadi problem kemudian lari ke persoalan yang sebenarnya menurut para ahli itu sebenarnya lebih bagaimana kemudian pemerintah memaksakan hal-hal yang sebenarnya sebaiknya lebih fokus ke masalah kesehatan saja gitu. Karena memang harapannya sebenarnya perlindungan publiknya lebih diutamakan dan selama ini publik itu selalu kesulitan kalau mau mengakses kepada dokter spesialis, bahkan kebanyakan mereka berobatnya ke luar negeri lah, itu yang jadi masalah di situ. Nah, RUU Omnibus Law ini nantinya diharapkan tidak ada lagi istilah orang berobat ke luar negeri, semuanya harus di dalam negeri dan fokusnya di situ ya. Iya, fokusnya di situ. Karena apa? Karena pemimpin kita itu nggak memberi contoh juga gitu. Presiden kita, presiden sebelumnya itu Pak SBY keluarga juga berobat, presiden yang lain berobatnya ke Singapura. Nah, itu harusnya kan nggak ini gitu, nggak memberi contoh kepada publik untuk kemudian semuanya harus berobat di sini gitu. Selain soal tembakau yang tadi Anda katakan disamakan dengan nikotin dan juga soal BPJS, tapi
Kemenkes yang dianggap memegang kendali terlalu banyak, terlalu overpower nantinya. Apa yang kemudian dampaknya bisa terjadi, Pak Trubus? Iya, kalau terlalu overpower itu nanti dampaknya kepada publik adalah munculnya ada ketidakpuasan publik. Artinya di situ publik muncul nanti perasaan dipaksa misalnya untuk jadi BPJS harus dipaksa misalnya. Jadi itu nanti munculnya adalah semacam public trust yang berkurang gitu loh, Mbak. Jadi saya mau ke Pak Sahril. gitu. Oke, Pak Sahril, ada kekhawatiran public trust yang berkurang kalau Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah memegang kendali terlalu banyak di sektor kesehatan dan juga di luar itu termasuk BPJS. Jawaban dari Kemenkes seperti apa? Jadi terima kasih. Untuk BPJS kita tidak mengutak-atik sama sekali ya. Artinya BPJS tetap seperti yang sekarang ini ya. Nah, kami ingin menyampaikan, Mbak ya. Jadi dalam percakapan kita hari ini memang undang-undang kesehatan yang lalu ya, undang-undang praktek kedokteran yang melindungi tenaga kesehatan itu banyak sekali kekurangannya dan tidak ada inisiatif dari organisasi atau individu untuk memperbaikinya. Nah, saat ini bersyukur sebetulnya DPR dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini pemerintah berinisiatif untuk melengkapi agar tenaga kesehatan itu betul-betul dilindungi dengan ini. Nah, tentu saja kalau rancangan undang-undang ini sudah dilalui bersama, tadi public hearing di mana profesi juga dilibatkan, ya tidak eloklah kalau kita harus menolak ini dan akan mundur lagi kita kepada masa-masa lalu yang memang tidak bagus untuk perlindungan tenaga kesehatan di kemudian hari. Oke. Nah, tentu saja terus gimana? Oke, tapi tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ketika anggapan bahwa Kementerian Kesehatan terkesan overpower ataupun terlalu berkuasa dalam RUU Kesehatan ini, terlalu banyak memegang kendali. Oh, tidak ya, kalau rancangan undang-undang kesehatan ini, Mbak, ya itu yang memegang kendali itu sebetulnya DPR ya. Ini kan DPR yang akan memutuskan. Kita hanya memberikan masukan melalui daftar inventarisasi masalah yang semuanya dilakukan digali melalui public hearing yang sangat transparan. Sekian banyak pertemuan, sekian banyak organisasi yang terlibat dan sekian banyak orang yang berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui website yang kita adakan dan itu sangat terbuka. Nah, tentu saja kalau nanti ada masalah yang dianggap kurang tadi, masih ada ruang untuk di DPR untuk kita berikan suatu penyempurnaan. Baik. Waktu kita tidak banyak ya. Saya mau ke Pak Adib, ke Dr. Adib terakhir bahwa tadi diharapkan masih tetap ada komunikasi begitu ya antara pemerintah, DPR dan juga organisasi profesi. Jadi jangan serta-merta ditolak juga. Bagaimana kemudian organisasi profesi yang 5 ini yang kemarin sudah turun aksi demonstrasi, kedepannya kabarnya kita dengar akan menggelar aksi mogok nasional kalau misalnya pembahasan ini terus dilakukan ataupun dilanjutkan. Padahal kan di sisi lain RUU ini sebetulnya niatannya baik ya untuk transformasi kesehatan. Tapi mungkin ada komunikasi yang tidak terjalin, ada public hearing yang belum transparan seperti yang disampaikan oleh Pak Trubus. Ya, jadi yang pertama Mbak Revina bahwa di dalam proses pembuatan undang-undang, kita melihat tadi kan, di dalam proses pembuatan undang-undang di bulan September yang kemudian transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik nggak ada, tiba-tiba muncul sebuah draft. Terus kemudian di dalam prosesnya, terus kemudian sudah ada hasil dari Badan Legislatif, kemudian dari daftar inventaris masalah tidak mencerminkan dari partisipasi publik yang ada di public hearing sendiri. Itu dua. Yang ketiga, banyak substansi yang belum masuk. Banyak inkonsistensi dalam pasal dan redaksi yang ada, banyak hal-hal yang sebenarnya esensi sebagai undang-undang kesehatan yang lex generalis, yang kemudian di Omnibus Law ini menghilangkan undang-undang lex spesialis di undang-undang 9 undang-undang, termasuk undang-undang lex spesialis 4 undang-undang profesi, maka ini yang kemudian banyak hal-hal yang kemudian perlu kita kaji lebih mendalam. Sehingga kami membahasakannya bukan menolak RUU-nya, tapi pada saat ini bicara kepentingan rakyat Indonesia, mari kita dalami secara lebih komprehensif. Jangan buru-buru diketok. Jangan buru-buru ini muncul menjadi sebuah undang-undang yang nanti malah akhirnya menimbulkan sebuah kegelisahan. Jujur ini kegelisahan yang terjadi di teman-teman. Akan ada mogok nasional?
Dr. Adib? Kebebasan daerah yang saya sendiri nggak bisa menghalangi. Kalau kemudian karena ketakutan, karena munculnya undang-undang ini, dan ini akan dipaksakan, maka saya pun juga tidak bisa menghalangi kalau ada keinginan dari anggota, seluruh teman-teman tenaga medis, tidak kemudian atau takut melakukan pelayanan sehingga melakukan cuti pelayanan. Ini sebuah hal yang tidak bisa kami hindari karena kita ingin bahwa undang-undang ini adalah sebuah produk yang bisa diterima oleh semua pihak. Bisa diterima dan memang untuk kepentingan kesehatan rakyat. Oke, Dr. Adib, cuti pelayanan ini maksudnya apa? Mogok nasional bersama ya untuk menolak kelanjutan dari RUU Kesehatan. Saya begitu? membahasakannya cuti pelayanan aja. Oke, cuti pelayanan. Dari Kementerian Kesehatan terakhir sekali ya Dr. Saril ya Pak Saril, dari Kementerian Kesehatan bagaimana kalau misalnya nanti dari organisasi profesi, dari tenaga kesehatan, dari tenaga medis kemudian takut dan mereka melakukan mogok nasional ataupun cuti pelayanan, itu sudah dimitigasi oleh Kementerian Kesehatan, akan dikeluarkan surat larangan untuk mogok nasional atau bagaimana? Ya, sebelum saya menjawab itu, Mbak, saya ingin menyampaikan, jadi marwah untuk melakukan rancangan undang-undang ini adalah baik untuk perbaikan ke depan, terutama di bagian hukum. Nah, kalau ini ditolak dan tidak diteruskan, maka kita akan kembali ke masalah-masalah yang lalu, yang masalah hukum perlindungan tenaga kesehatan yang banyak masalah. Nah, sehingga harapan kita, yuk kita ketemukan, sama-sama tujuan baik loh, ID, PPN dan sebagainya ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami pun ingin melakukan kepada mitigasinya masyarakat. apa Pak Saril? Mitigasinya tentu saja, kita kan sudah ada tuh peraturan-peraturan tenaga kesehatan ini sebetulnya dilarang mogok loh kepada masyarakat. Mogok berarti melakukan kontraproduktif dan perlawanan hukum karena kebutuhan masyarakat luas. Dilarang itu. Ya, mudah-mudahan masyarakat akan lebih tahu, mudah-mudahan yang menjadi tadi yang dianggap oleh pro kontra Pak Adib tadi, yuk kita selesaikan dengan tujuan yang baik, perbaikan secara keseluruhan termasuk perbaikan hukum dan perlindungan hukum buat tenaga kesehatan di kemudian hari ya. Baik kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, kemudian DPR, Komisi 9 dan juga 5 organisasi profesi sebagai perwakilan dari tenaga medis dan juga tenaga kesehatan bisa duduk bersama, berembuk, tidak terburu-buru dalam pengesahan RUU Kesehatan Omnibus, karena kalau kita berkaca pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan public hearing yang cukup luas dan melibatkan banyak stakeholders sebelum nantinya disahkan, karena sekali lagi masyarakat yang akan dirugikan kalau kemudian RUU Kesehatan ini menakutkan ataupun membuat para tenaga kesehatan dan juga tenaga medis takut ataupun khawatir nasibnya nanti akan terancam begitu ya. Kita berharap nanti ada keputusan dari Kementerian Kesehatan, organisasi profesi dan juga DPR. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Saril, Ketua Umum PBID Adib Kumaydi dan juga pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung.